Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Handoko MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah geometri dan pengukuran serta rekan-rekan kelas yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada Google Meet pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada pagi hari ini, saya Nur Fitriana Pratiwi dengan NPM 21130539195 yang akan berperan sebagai moderator dari kelompok 6 dengan notulis yaitu Putri Hairunisa. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu satuan debit dan pengukuran debit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu, yaitu ada Lutfi Cahyani, ada Putri Hairunisa, ada Oi Kurniati, dan Rulik Widiarti. Serta ada saya sendiri, Nur Fitriana Pratiwi. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi dan diskusi pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, kesimpulan, serta penutup. Marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Baik, acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 6. Kepada kelompok 6 saya persilakan. Baiklah, pembahasan kali ini yaitu mengenai satuan debit dan pengukuran debit. Next. Next slide. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai satuan debit. Next. Pengertian debit. Debit merupakan kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Istilah debit ini biasanya digunakan dalam hal yang berhubungan dengan pengawasan kapasitas atau daya tampung air di sungai, bendungan, dan juga waduk yang bertujuan agar dapat dikendalikan, menurut Fadli tahun 2013. Pengukuran debit dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui debit yang aktual yang ada untuk pemanfaatan dan pengendalian aliran suatu badan air. Untuk mengetahui besarnya debit air mengalir dilakukan dengan cara mengukur kecepatan aliran atau meter per sekon dan luas penampung basah pada aliran dalam meter kubik, meter persegi. Oleh karena itu diperoleh besar debit yang mengalir dalam meter kubik per detik. Next.
Yang kedua, alat ukur satuan debit. Untuk mengukur satuan debit menggunakan alat bantu yang hasil pengukurannya lebih akurat. Alat ini bernama current meter. Cara kerja alat ini cukup mudah, di mana dari kecepatan alat ukur ini maka akan didapatkan debit pada suatu aliran. Current meter atau alat ukur arus ini dibagi menjadi dua macam, yaitu current meter pengukuran otomatik dan otomatik. Next. Ini contoh gambar dari current meter. Yang selanjutnya yaitu mengenai konversi satuan dalam debit air. Dalam satuan debit air terdapat banyak satuan yang digunakan dan biasanya berhubungan dengan satuan volume dan satuan waktu. Adapun konversi satuan dalam debit air yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya. Yang pertama yaitu satuan volume. 1 liter sama dengan 1 cm kubik, 1 dm kubik sama dengan 1000 cm kubik, 1 cm kubik sama dengan 1 juta milimeter kubik, 1 milimeter kubik sama dengan 0,001 meter kubik, 1 cc sama dengan 1 mililiter atau 1 cm. Yang kedua satuan waktu. 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik atau 60 sekon. Selanjutnya ada 1 jam 3.600 detik atau 3.600 sekon. 1 menit sama dengan 1/60 jam, 1 jam sama dengan 1/60 menit, 1 jam sama dengan 1/3600 jam. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oi Kurniati. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Selain itu, dalam konferensi satuan debit terdapat tangga satuan debit, yaitu sebagai berikut. Pertama dimulai dari tangga milimeter kubik, sentimeter kubik, desimeter kubik, meter kubik, dekameter kubik, hektometer kubik, dan kilometer kubik. Nah, apabila naik maka akan dibagi 1000 dan apabila turun maka akan dikali 1000. Selanjutnya ada tangga milimeter, mililiter, sentiliter, desiliter, liter, dekaliter, hektoliter, kiloliter. Yang apabila naik akan dibagi 10 dan apabila turun akan dikali 10. Materi yang D yaitu rumus menghitung satuan debit. Rumus untuk menghitung satuan debit adalah sebagai berikut, yaitu Q sama dengan P per T dengan keterangan Q itu debit, dengan satuan liter per jam atau desimeter kubik per jam. Kemudian V itu adalah volume dengan satuan liter per desimeter kubik, dan T adalah waktu dengan satuannya jam. Rumus untuk menghitung waktu dan volume yaitu yang pertama menghitung waktu, T sama dengan V per Q atau waktu sama dengan volume dibagi debit. Kemudian untuk mencari volume yaitu V sama dengan Q dikali T atau volume sama dengan debit dikali waktu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pengukuran debit. Pengukuran debit dilakukan pada suatu saluran berbentuk penampang bebas atau saluran alam yang cukup besar. Pengukuran debit air ini juga dapat dilakukan dengan mengukur kecepatan aliran sungai serta luas penampang. Basah badan sungai dari sungai terpilih dalam suatu das atau subdas sehingga nantinya besarnya air sungai yang diperoleh berasal dari mengalihkan kecepatan aliran sungai dengan luas penampang sungai yang dapat ditulis dengan persamaan berikut. Q sama dengan sigma A kali V dengan Q debit air meter kubik atau detik. A sama dengan luas penampang melintang badan sungai. Dan V sama dengan kecepatan debit air aliran rata-rata pada penampang basah meter atau detik.
Dalam pengukurannya, debit memiliki beberapa metode. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode apung. Kedua, ada metode Manning. Dan yang ketiga, ada metode current meter. Aduh, iya, saya nggak buka PP. Selanjutnya ada operasi hitung satuan dan pengukuran debit. Berikut, ini disajikan beberapa contoh operasi hitung pada debit, diantaranya adalah sebagai berikut. Operasi A, hitung satuan debit. Satuan debit 20 meter kubik atau menit, titik-titik, desimeter kubik atau menit. Jawab. Meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. 20 meter kubik sama dengan 20 kali 1000. Hasilnya 20.000 desimeter kubik atau menit. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 2. 75 desimeter kubik per menit sama dengan berapa sentimeter kubik per menit? Penyelesaiannya, 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. 75 desimeter kubik sama dengan 75 dikali 1000 sama dengan 75.000 cm kubik per menit. Yang ketiga, 120.000 cm kubik per menit berapa desimeter kubik per detik? Penyelesaiannya, 1 cm kubik sama dengan 0,001 desimeter kubik. 120.000 cm kubik sama dengan 120.000 dikali 0,001 sama dengan 120 desimeter kubik per menit. Karena ini satuannya masih menit, harus diubah terlebih dahulu ke detik. Jadi 120 dibagi 60 sama dengan 2 desimeter kubik per detik. Selanjutnya, operasi hitung pengukuran debit. Yang pertama, sebuah pipa mengeluarkan air yang volumenya 900 liter per jam. Berapa debit air yang keluar dari pipa dengan setiap menitnya? Diketahui volumenya adalah 900 liter, T atau waktu 1 jam 60 menit, yang ditanya adalah Q atau debit. Penyelesaiannya Q sama dengan P per T atau volume dibagi dengan waktu. Volumenya adalah 900 liter dan waktunya adalah 60 menit, sehingga hasilnya adalah 15 liter per menit. Jadi debit air yang keluar dari pipa setiap menitnya adalah 15 liter per menit. Yang kedua, sebuah baskom diisi dengan air mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 8. Jika debit air adalah 20 liter per menit, maka berapa liter volume air yang ada di dalam sebuah baskom tersebut? Diketahui Q-nya atau debit 20 liter per menit. T-nya 30 menit. Yang ditanya adalah P. P sama dengan Q dikali T. P sama dengan 20 liter per menit dikali 30 menit. Hasilnya adalah 600 liter. Jadi volume air yang ada di dalam sebuah baskom tersebut adalah 600 liter. Yang ketiga, debit air adalah 25 cm kubik per detik. Sedangkan volume wadah yang diisi air adalah 314 cm kubik. Hitunglah berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh wadah tersebut. Diketahui Q-nya 25 cm kubik per detik. P 314 cm kubik. Yang ditanya adalah T atau waktu. Rumusnya T sama dengan Q per V. Jadi 314 dibagi 25 cm kubik per detik, hasilnya adalah 12,5 second. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah tersebut adalah 12,5 second. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini terdiri dari 2 termin yang satu terminnya terdiri dari 3 orang. Kepada audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Iya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tim Saber Lena Kusmajaya dengan nomor NPM 21530530022. Pertanyaannya yaitu, apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan pengukuran debit? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana nutulis? Apakah sudah dicatat? Siap, sudah. Baik, kepada audiens lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Silakan, Anggun. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Triananggun Saputri dengan MPM 21130530059. Izin bertanya, apakah debit dan volume saling berhubungan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nutulis apakah sudah dicatat? Siap, sudah. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi di termin pertama ini. Kepada audiens, saya persilakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Baik, saya Anissa Pratiwi, MPM 21130530026. Izin bertanya, apa saja contoh penerapan perhitungan debit dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, seberapa pentingkah pengukuran debit tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah nutulis sudah dicatat? Siap, sudah. Baik, terima kasih kepada audiens yang telah bertanya pada termin pertama ini. Selanjutnya, izinkan kami kelompok 6 untuk mencari jawaban dari pertanyaan para audiens. Kami minta waktu kurang lebih 3 menit. Terima kasih. Gue capek mendrama.
Baik, waktu diskusi kami telah selesai. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Kepada kelompok 6, saya silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Dian. Contoh penerapan perhitungan debit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapan debit dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat pada pengolahan lahan pertanian, yang dimana dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan air itu bisa dihitung melalui pengukuran debit. Nah, sehingga nantinya kita akan tahu nih jumlah air yang dibutuhkan. Nah, selain itu, untuk menghitung curah hujan, hal ini biasanya dilakukan oleh seorang peneliti. Kemudian untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi. Misalnya kita mengisi bak mandi. Nah, tentunya kita harus menunggu kapan bak mandi itu terisi penuh. Nah, dengan melakukan pengukuran debit ini akan dapat mengetahuinya. Kemudian untuk mengetahui besar aliran sungai, pengukuran debit ini penting bagi orang-orang yang memiliki ketelitian dan kemauan sehingga dalam hal ini untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta contoh yang sudah disebutkan tadi itu kurang banyak digunakan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Anissa Dian? Apakah jawabannya dapat diterima? Dapat diterima, terima kasih. Kepada audiens lain, jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, saya persilakan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai hal apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan pengukuran debit. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengukuran debit yang pertama yaitu kecepatan aliran rata-rata, lebar sungai, kedalaman sungai. Baik, saya ulang. Yang pertama yaitu kecepatan aliran rata-rata, lebar sungai, kedalaman sungai, kemiringan sungai, geseran tepi, dan dasar sungai. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Vinka? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Baik, kepada audiens lain yang ingin menyanggah atau menambahkan, saya persilakan. Jika tidak ada, saya persilakan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan terakhir pada termin pertama ini.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun. Pertanyaannya adalah, apakah debit dan volume itu saling berhubungan? Antara debit dan volume itu memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Hal ini karena debit sendiri itu tujuannya adalah untuk mengetahui besar, kecil, atau cepat lambatnya aliran. Nah, aliran ini sendiri sudah tentu zat cair, yang dimana untuk mengukur zat cair itu menggunakan satuan volume. Yang berhubungan dengan volume itu tidak hanya debit saja, tetapi kecepatan dan waktu juga berhubungan. Hubungan ketiganya dapat dinyatakan dalam sebuah rumus, yaitu Q sama dengan P per T, atau rumus untuk mencari debit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana Triana? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Bagi audiens lain yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya lanjutkan ke termin kedua, di mana termin kedua ini terdiri dari 3 pertanyaan juga. Kepada audiens yang ingin menanya, saya persilakan. Izin bertanya. Silakan, Nana. Sebelumnya, terima kasih izin memperkenalkan diri. Nama saya Nana Nabila Putri, NPM 21130535152. Izin bertanya, menurut kalian, metode apa yang paling tepat untuk pengukuran debit air, serta apa keunggulan dari metode tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Notulis? Apakah sudah dicatat? Baik, sudah. Baik, kepada audiens lain yang ingin bertanya pada termin kedua ini, saya persilakan. Izin bertanya. Silakan, Silva. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silva Ayuningsi dengan NPM 2113053028 dari kelas 3B. Izin bertanya, di PPT telah dijelaskan mengenai alat yang digunakan untuk mengukur debit, yaitu current meter. Nah, pertanyaan saya, apa saja yang menjadi pertimbangan atas ketelitian alat pengukur tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Notulis? Apakah sudah dicatat? Baik, sudah. Baik, di termin kedua ini tersisa 1 pertanyaan kepada audiens yang ingin bertanya. Izin bertanya. Silakan. Terima kasih. Izin perkenalkan diri, nama saya Nisa Juwita. NPM saya 21130532556. Pertanyaan saya itu, kalau misalkan kita lagi ngajar anak SD, terus ada praktik mengukur debit air, praktik seperti apa yang aman diterapkan untuk peserta didik? Terima kasih. Baik, terima kasih Nisa. Bagaimana Notulis? Apakah sudah dicatat? Sudah, moderator. Baik, terima kasih kepada para audiens yang sudah bertanya pada termin kedua ini. Selanjutnya, izin beri kami waktu kurang lebih 3 menit untuk dapat mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Terima
Baik, waktu diskusi kami telah selesai. Selanjutnya saya izinkan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan dari para audiens. Kepada kelompok 6 saya persilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nana Nabila. Pertanyaannya, menurut kalian metode apa yang paling tepat untuk pengukuran debit air serta apa keunggulan dari metode tersebut? Metode yang paling tepat digunakan untuk pengukuran debit yaitu metode apung. Dengan menggunakan metode ini, pengukuran debit dapat dilakukan tidak hanya pada luas kecepatan di permukaan air, tetapi juga bisa diukur dengan kedalaman airnya. Selain itu, metode yang efektif digunakan yaitu metode current meter, karena pengukuran ini sudah lebih canggih dengan menggunakan alat sehingga tentunya dapat mempermudah, tetapi meskipun menggunakan alat ada kekurangan yaitu penggunaan current meter ini hanya dapat digunakan untuk mengukur aliran pada air yang rendah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Nana, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih dapat diterima. Ya, jawab. Nggak gitu, ya. Kepada audiens lain yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, saya persilakan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Silva. Apa saja yang menjadi pertimbangan atas ketelitian alat pengukuran tersebut? Beberapa hal yang menjadi pertimbangan ketelitian pengukuran yaitu mengenai kebenaran alat, dalam artian alat tersebut masih berfungsi normal atau tidak. Kemudian kondisi tempatnya dan jaringan stasiun pengukuran. Beberapa persyaratan yang ditentukan untuk melakukan pengukuran debit aliran adalah yang pertama dapat dipakai untuk mengukur aliran yang rendah sampai dengan tinggi. 2. Mengukur pada bagian yang relatif lurus. 3. Penampang sungai reguler. 4. Penampang sungai stabil atau tidak terjadi scoring atau sedimentasi. 5. Tidak ada pengaruh aliran balik. Yang keenam, tidak ada tumbuhan air. Dan yang ketujuh, perubahan tinggi muka air nyata. Sedangkan untuk pertimbangan jaringan stasiun aliran, itu harus memperhatikan hal berupa tujuan penelitian, rekayasa, tipe stasiun. Tipe stasiun itu terdiri dari utama, sekunder, dan khusus. Dan kepadatan stasiun aliran. Debit aliran sungai dapat diukur dengan berbagai cara tergantung kondisi aliran air, alur sungai, dan ketersediaan alatnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Silva? Apakah dapat diterima? Baik, jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Baik, kepada audiens lain yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, saya persilakan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan terakhir di termin kedua ini. Baik, izin menjawab pertanyaan terakhir dari Nisa Juwita. Pengukuran debit untuk siswa sekolah dasar tentunya tidak terjun secara langsung di lapangan atau secara nyata berhadapan dengan aliran air, karena mereka masih terlalu dini dan banyak pertimbangan, terutama dalam hal keamanan. Layaknya siswa yang berada di sekolah dasar, untuk pengukuran debit itu hanya disajikan melalui penyelesaian soal, tidak terjun ke lapangan secara langsung. Tetapi jika ingin melakukan praktik, maka dapat dilakukan dengan menggunakan alat peraga sederhana berupa botol air mineral bekas yang bertujuan untuk menghitung debit air yang keluar dari botol.
Adapun cara praktiknya yang lebih rinci yaitu bagian bawah botol air mineral menggunakan paku, tutup lubang bekas di paku tadi dengan menggunakan ibu jari. Isi botol dengan air sebanyak 1 liter, siswa membuka tutup lubang bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Menggunakan air dalam botol habis. Lalu siswa mencatat berapa lama waktu air dalam botol itu habis. Siswa mencatat berapa lama waktu yang diperlukan hingga air dalam botol itu habis. Dan siswa menghitung berapa debit air yang keluar dari botol itu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Nisa Juwita, apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya. Baik, kepada audiens lain yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, acara selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Debit merupakan kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Istilah debit ini biasanya digunakan dalam hal yang berhubungan dengan pengawasan kapasitas atau daya tampung air di sungai, bendungan, dan waduk, yang bertujuan agar dapat dikendalikan. Secara umum, pengukuran debit ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui debit yang aktual yang ada untuk pemanfaatan dan pengendalian aliran suatu badan air. Pengukuran debit ini biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Untuk menentukan jumlah pengukuran yang dilakukan tergantung pada tujuan pengukuran, kepekaan air, permukaan air bebas, dan juga ketelitian hasil hitung yang ingin dicapai. Untuk mengukur satuan debit, tentunya menggunakan bantuan berupa alat agar hasil pengukuran yang diperoleh dapat lebih akurat lagi. Alat ini digunakan untuk mengukur debit secara langsung langsung juga dapat menghitung segera hasil pengukuran yang telah dilakukan. Dalam satuan debit, air di dalamnya memiliki banyak satuan yang digunakan dan biasanya berhubungan dengan satuan volume serta satuan waktu. Itulah tadi kesimpulan presentasi pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu penutup. Saya tutup presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.